Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejati semuanya. Fenomena pengobatan Ibu Ida Dayak menjadi perbincangan netizen. Ada yang mempertanyakan apakah pengobatannya menggunakan bantuan jin. Karena itu, di video kali ini, kita akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk bersama melangkah ke depan, lebih membuka mata untuk melakukan sebuah terobosan, yakni dengan cek dan recheck, atau klarifikasi, yang dari hal tersebut supaya dapat menemukan jawaban akurat soal pengobatan Ibu Ida Dayak ini. Sembarangan memberikan kesimpulan, merupakan sebuah kecerobohan. Oleh sebab itu, melakukan pemikiran dan pengkajian mendalam atas kasus hal ini, adalah langkah antisipatif dan produktif untuk menjembatani atas tercapainya informasi-informasi yang akurasinya lebih sempurna. Sahabat sejati semuanya, Ibu Ida Dayak justru adalah orang baik. Ia berhati mulia, jasa-jasanya sangat besar. Sudah banyak orang-orang yang merasakan manfaat dengan kehadiran Ibu Ida Dayak tersebut. Yang lebih menarik perhatian adalah puasanya Ibu Ida Dayak. Nama lain dari puasa adalah tirakat. Tirakat Ibu Ida Dayak tersebut, yaitu berjalan dari wilayah satu ke wilayah lain, ke kota satu ke kota yang lain, hingga yang lebih menarik perhatian lagi, jalan-jalan ke negara Arab meskipun kebenarannya masih perlu dipertanyakan. Teknik pengobatan Ibu Ida Dayak tersebut juga menarik perhatian publik. Mulai dari dandan, hingga tariannya. Meskipun sebenarnya, Ibu Ida Dayak sudah berkali-kali menjelaskan, bahwa pengobatannya adalah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi pengobatannya tetap menjadi sebuah ketertarikan dan sekaligus pertanyaan masyarakat luas. Seperti pertanyaan, apakah pengobatannya menggunakan bantuan jin atau beberapa makhluk halus lainnya? Pertanyaan itu terus mengalir hingga hari ini. Oleh sebab itu, ketika budaya klarifikasi tidak menjadi sebuah opsi, maka kemudian melahirkan liberalisasi informasi. Dari liberalisasi informasi tersebut dapat menyebabkan sebagian pihak dirugikan. Tidak hanya Ibu Ida Dayak, orang-orang yang tidak tahu betul siapa Ibu Ida Dayak tersebut, pada gilirannya sosok Ibu Ida Dayak yang humanis, humoris, dan religius, dipelintirkan sedemikian rupa sehingga informasi yang disusun tentang sosok Ibu Ida Dayak, adalah sosok lain, yang sebenarnya itu sangat jauh dan bertentangan dari kata sesungguhnya tentangnya. Padahal konsep jin dalam pandangan para pakar sangat beragam. Ada yang berpandangan bahwa jin adalah makhluk yang sangat rahasia dan halus. Sehingga, dari saking halusnya makhluk tersebut, manusia sampai-sampai tidak bisa melihatnya. Kehadiran jin hanya bisa diyakini keberadaannya, tetapi ia tidak bisa dilihat dari mata fisik manusia. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin Ibu Ida Dayak dikatakan menggunakan bantuan jin, sementara jin sendiri sangat halus dan tidak terlihat. Tentang makhluk bernama jin, Quraisy Shihab dalam buku yang berjudul Jin dalam Al-Quran, yang diterbitkan tahun 2013 menjelaskan bahwa jin secara harfiah bermakna sesuatu yang tersembunyi. Makna tersebut menunjukkan bahwa jin merupakan makhluk halus. Sifat halusnya jin bisa menyerupai manusia secara fisik, namun manusia sendiri tidak bisa melihat jin secara kasat mata kecuali orang tersebut mempunyai kemuliaan dan keistimewaan, karomah. Banyak hal gaib bagi manusia serta beragam pula tingkat kegaibannya. Pertama, ada gaib mutlak yang tidak dapat terungkap sama sekali karena hanya Allah yang mengetahuinya, contoh kematian. Kedua, gaib relatif, sesuatu yang tidak diketahui seseorang tetapi bisa diketahui oleh orang lain, contoh ilmu pengetahuan, makhluk halus, dan lain-lain. Istilah jin dalam Al-Quran berarti yang tersembunyi dan tertutup. Quraisy Shihab mengungkapkan sejumlah akar kata yang sama, di antaranya majnun, manusia yang tertutup akalnya, janin, bayi yang masih dalam kandungan, karena ketertutupannya oleh perut ibu, al-junah, perisai, karena ia menutupi seseorang dari gangguan, junah, orang munafik menjadikan sumpah untuk menutupi kesalahan dan menghindar dari kecaman dan sanksi, janan, kalbu manusia, karena ia dan isi hati tertutup dari pandangan serta pengetahuan. Dilihat dari perspektif linguistik atau kebahasaan, bisa dipahami bahwa jin merupakan makhluk halus yang tersembunyi, karena tertutup. Tersembunyi dan tertutup ini bukan berarti sama sekali tidak terlihat karena gaibnya relatif, sebagian orang bisa melihat jin karena keistimewaan yang dimilikinya, biasanya manusia yang dekat dengan Allah karena akhlak dan ilmunya. Quraisy Shihab mencatat, ketika seseorang menyatakan bahwa jin adalah makhluk halus, maka kehalusan yang dimaksud tidak harus dipahami dalam arti hakikat demikian, tetapi penamaan itu ditinjau dari segi ketidakmampuan manusia untuk melihatnya. Jika demikian, bisa jadi jin merupakan makhluk kasar. Tetapi karena keterbatasan mata manusia, maka ia tidak terlihat, jadi bahasa manusia menamakannya sebagai makhluk halus.
Pandangan kedua ialah, pakar-pakar Islam yang justru sangat rasional tidak mengingkari bahwa ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang jin, tetapi mereka memahaminya tidak dalam pengertian hakiki. Paling tidak, ada 3 pendapat yang menonjol dari kalangan ini menyangkut hakikat jin. Pertama, memahami jin sebagai potensi negatif manusia. Karena menurut pandangan ini yang membawa manusia pada hal-hal positif ialah malaikat, sedangkan jin dan setan sebaliknya. Pandangan ini juga menilai bahwa jin tidak memiliki wujud. Kedua, memahami jin sebagai virus dan kuman-kuman penyakit. Namun pandangan ini mengakui eksistensi jin. Ketiga, memahami jin sebagai jenis makhluk manusia liar yang belum berperadaban. Dari ketiga pandangan tersebut, sekilas bisa dipahami bahwa jin merupakan makhluk yang mewujud pada sesuatu. Namun, keberadaan jin sendiri diterangkan dalam Al-Quran bahwa Aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Qs. Az-Zariyat 51-56. Karena diciptakan, tentu wujudnya ada. Perbedaannya ialah, manusia diciptakan dari unsur tanah, sedangkan jin diciptakan dari api. Menurut Quraisy Shihab, iblis dalam Al-Quran diterangkan dari jenis jin. Namun demikian, iblis maupun setan mempunyai karakteristik tersendiri sehingga tidak semua makhluk jin adalah iblis atau setan.